Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Bagaimana Cara Mengatasi Teror Ketakutan. Dina begitu terteror ketakutan pada setan. Tidur sendirian, takut. Kerap merasa dalam tanda kutip melihat sesuatu di balik gorden jendela kamarnya. Tidak jarang pula terbangun di malam hari dengan berkeringat dingin. Mimpi buruk dikejar setan. Takut celaka, naik pesawat khawatir pesawat jatuh. Pesawat delay cemas, pertanda buruk. Apalagi saat hujan berkabut putih, semua serba takut. Benarkah iblis, setan, dan kawan-kawannya sehebat itu? Sama sekali tidak. Tuhan sudah memberi mahkota kemenangan atas segala sesuatu di dunia ini kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu Tuhan berpesan, "Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Mengapa Tuhan berpesan demikian? Karena tujuan setan dan iblis adalah merebut mahkota kemenangan kita dengan cara menipu. Persis seperti saat iblis menipu Hawa dan kemudian Adam ikut juga. Iblis itu sudah dikalahkan. Senjatanya hanya satu, yaitu menipu. Mengapa dia perlu menipu? Karena iblis tidak bisa berbuat apa-apa tanpa persetujuan kita. Kalau kita takut, sepakat menerima tipuannya, maka mahkota kemenangan kita direbutnya dan kalah. Kerap kali ada pikiran negatif, pikiran ketakutan yang masuk di kepala. Banyak orang yang tidak paham, mengira itu pikiran ketakutan kita. Sesungguhnya itu pikiran negatif, pikiran jahat yang ditawarkan oleh iblis. Saat pikiran menakutkan muncul, itu pikiran ketakutan yang ditawarkan oleh si iblis. Pikiran dendam, mengasihani diri sendiri, ingin membalas, padahal kita tidak memikirkannya, tetapi muncul begitu saja. Itu bukan pikiran kita sendiri. Tergantung pilihan kita, apakah hendak diterima atau ditolak. Jika diterima, jadilah pikiran jahat itu milik kita, dan makin dipikirkan, direnungkan berulang-ulang, makin merasuki jiwa dan makin melebar kemana-mana. Keputusan yang cerdas adalah menolaknya. Iblis enyah, "Aku memiliki pikiran Allah yang suci, benar, kudus, penuh kasih. Hikmat Allah ada padaku." Pikiran-pikiran jahat semacam itu tidak ada tempat di dalamku, karena tubuhku adalah bait Allah. Berani-beraninya kamu mengganggu miliknya Allah. Asalkan kita hidup dengan menundukkan diri kepada Allah, lalu menjawab dan mengusirnya dengan keras dan tegas, maka iblis akan lari dari kita. Wrong thinking, pikiran yang salah, adalah penyebab iblis, setan, dan kawan-kawan bisa merasuki kehidupan kita. Tuhan sudah mengajarkan agar kita memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu dengan menjaga pikiran agar hanya hal-hal yang baik yang boleh masuk. Tentu buahnya juga kehidupan yang baik, yang membawa damai dan sukacita.
pertanda kita berada di dalam teritorinya Tuhan. Di sana ada damai, peace. Allah itu kasih dan pembawa damai. Teringat sahabat saya Sis Rosti yang menikah dengan pria Belanda. Dia bercerita suami dan anak-anaknya meski melewati kuburan di malam hari tidak takut. Mungkin karena mereka dibesarkan tanpa pernah ditakut-takuti oleh dongeng-dongeng nenek tua. Sebaliknya pada zaman kami kecil dulu sering ditakut-takuti supaya cepat tidur atau menurut kepada mereka. Kita diajar fokus pada iblis, dipenuhi ketakutan, karenanya imajinasi yang menguasai pikiran juga hal-hal yang menakutkan. Sadar iblis, bukannya sadar Tuhan. Alamak, menarik sekali membaca kisah Smith Wigglesworth, mantan tukang ledeng yang cinta Tuhan, hidup di awal abad ke-19. Beliau dipakai Tuhan secara luar biasa dan kerap menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati. Suatu ketika beliau terbangun di malam hari dan menyadari ada setan di kamarnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak berdoa, berteriak atau mengusirnya. Dia hanya berkata, cuma kamu. Lalu membalikan badannya dan tidur lagi dengan pulas. Dibutuhkan iman yang besar dan tahu siapa identitas dirinya agar dapat bersikap seperti Smith Wigglesworth. Si setan tidak bisa berbuat apa-apa pada orang yang tidak bisa ditipunya, bahkan tidak peduli kepadanya. Keren ya? Bagaimana dengan kita? Iblis gemetar ketika melihat orang yang paling lemah berlutut dalam doa. Quote dari Charles Spurgeon. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.